wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ra'a rajulun min ahli Syiraz Abul Abbasi Ahmad ibn Mansur alaihi hullatun wa ala ra'sihi tajun muqallalun bil jawahiri faqala lahu ma fa'alallahu bika faqala ghafarali wa akramani wa tawajjani wa adkhalanil jannata faqala lahu bimadza qala bikas roti sholati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan telah melihat seorang laki-laki dari ahli Syiraz, artinya bermimpi. Jadi ada seorang laki-laki dari ahli Syiraz itu pernah bermimpi ketemu sama Abul Abbas Ahmad bin Mansur. Ini Abul Abbas Ahmad bin Mansur orang soleh, hamba Allah yang baik, banyak karomah yang Allah berikan kepada Abul Abbas Ahmad bin Mansur. Satu saat ketika beliau sudah meninggal dunia, diimpikan sama seorang dari hamba Allah juga, ya dari ahli Syiraz. Nah, apa isi mimpinya? Alaihi hullatun. Dia lihat nih Abul Abbas Ahmad bin Mansur, dia menggunakan perhiasan yang indah. Wa ala ra'si tajun, bahkan di kepalanya itu ada mahkota muqallalun bil jawahiri yang dipenuhi dengan mutiara-mutiara. Jadi pakaiannya cakep dah. Ya. Kemudian di kepalanya ada mahkota, yang mahkota itu penuh dengan mutiara-mutiara. Ini kan satu keistimewaan. Jadi ada seorang hamba Allah, rajul ya dari ahli Syiraz, bermimpi melihat Abul Abbas Ahmad bin Mansur, ya dia menggunakan pakaian yang indah, pakaian yang cakep, pakaian yang bagus. Bahkan gak sekedar itu, ditambahin lagi, ya di kepalanya ada mahkota yang dipenuhi dengan jawahir, mutiara-mutiara. Nah ini artinya ya sosok hamba Allah yang begitu mulia. Ya dari segi pakaiannya dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, lalu orang laki-laki ini nih yang dari ahli Syiraz bertanya kepada Imam Abul Abbas Ahmad bin Mansur, ma fa'alallahu bika, apa sih yang telah Allah lakukan kepada kamu? Faqala, lalu Imam Abul Abbas Ahmad bin Mansur menjawab, ghafaroli wa akramani, Allah telah memberikan ampunan kepada saya, Allah telah memberikan kemuliaan kepada saya, wa tawajjani, dan Allah memberikan mahkota kepada saya, wa adkhalanil jannata, dan Allah telah memasukkan saya ke dalam surganya. Masya Allah, itu begitu. Satu, dapat ampunan dari Allah. Orang kalau udah dapat ampunan dari Allah, ya udah istimewa banget. Nggak ada lagi tuh. Ya satu kenikmatan yang sangat besar saat kita bertemu Allah, dapat ampunan. Saat kita meninggal, dapat ampunan dari Allah. Udah dapat ampunan, dikasih kemuliaan lagi. Ya, dapat kemuliaan dari Allah. Nah, apa tanda kemuliaannya? Allah kasih mahkota. Itu pakaian yang bagus-bagus, yang indah-indah. Ya, nah yang terakhir, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Dari sebab itu semuanya dimasukkanlah orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu rajul Syiraz ini ya nanya lagi, apa nih ya sebabnya, amalan apa nih yang menyebabkan Imam Abul Abbas itu dikasih begitu mulia sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, lalu dia nanya lagi, bimaza, itu kamu dapat itu sebabnya apa? Qala, jawab Imam Abul Abbas
bikasroti sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab saya memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalannya begitu ternyata Bapak, Saudara. Jadi Imam Abul Abbas itu setiap harinya selalu memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'dus solihin, dan adalah sebagian orang-orang solih ja'ala ala nafsihi adadan ma'luman, dia menjadikan pada dirinya bilangan-bilangan yang tertentu. Yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW indan naumi, ketika mau tidur. Jadi banyak tuh orang-orang yang soleh, ya emang dia membuat hitungan sendiri buat dia selalu memperbanyak membaca selawat kepada Nabi di setiap saat, di setiap waktu, termasuk ketika mau tidur. Ada hamba Allah yang solehin ketika mau tidur baca selawatnya 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 1000 kali. Ada juga dalam satu riwayat dia bacanya 500 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dibaca tuh 500 kali sebelum tidur. Bahkan ada satu riwayat lagi dia bacanya 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada lagi yang baca 10 kali. Ada lagi yang baca 1 kali. Nah, yang repot yang kagak baca. Ya. Jadi itu ya, mau tidur dia selalu baca selawat. Jadi dibuat bilangan tertentu. Dia udah siapkan. Dia misalnya udah siapkan tasbih. Ya, dia punya tasbih, ya, kemudian dibaca tuh. Sampai dia kagak tahu tuh. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Tahu-tahu dia tidur aja udah. Tuh tasbihnya masih di tangannya. Jadi dia tidur sambil dibaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sampai tertidur. Itu ya, Allah tetap kasih ganjaran pahala tuh sepanjang tidurnya. Ya, dia seperti lagi baca selawat. Karena dia tidur tanpa disengaja, dia lagi baca salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Mungkin udah 500 atau udah 100, udah 1000, tanpa ya dia ya sadari dia tertidur. Masya Allah. Itu ada ba'dus sholihin tuh Pak, Bu, yang begitu tuh amalannya. Ya, ja'ala ala nafsihi adadan makluman. Nah, mengenai bilangannya ini terserah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting jangan sampai nggak dibaca. Ya masa 1 kali aja kita kagak baca, mau tidur baca selawat. Ya kalau memang masih pengen tambahin 10 kali, masih kepengen lagi tambahin 100 kali, kepengen lagi tambahin 500 kali, kepengen lagi tambahin 1000 sampai dia tidur pulas. Ya tetap tasbih ada di tangannya. Ya subhanallah. Itu istimewa banget. Ya, itu yang disebut ja'ala ala nafsihi adadan ma'luman yusalli ala Nabi SAW indan naumi. Fa'akhazathu ainahu lailatan, sehingga akhirnya matanya ngantuk. Ya, di malam itu sampai tidur. Nah, pada saat ditidur, para'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihi. Tiba-tiba dia bermimpi ketemu sama Nabi, didatengin tuh ya sama Nabi saat itu. Pamtala'a baituhu nuron, itu rumahnya Bapak Ibu Saudara penuh dengan cahaya. Karena Nabi Muhammad datang di malam itu ke kamarnya, ya sehingga akhirnya bukan kamarnya doang yang penuh dengan cahaya nur, tetapi rumahnya dari halaman depan, ruang tamu, kamar, ya sampai dapurnya semua penuh dengan cahaya. Karena didatengin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, indah sekali nih yang model begini, ya. Faqala hati hazal famal ladzi yuksiru sholata alayya. Ya, hati datanglah mulut ini yang senantiasa selalu membaca selawat
ya selawat kepada saya, akbilhu, hadapkanlah. Tuh, jadi dipanggil tuh, mana orang yang mulutnya selalu terus memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo sini, datang. Ya, datang. Qala, pas tahiyya itu aku malu. Fa'adartu lahu khaddi, maka aku ya putar-putar ya untuknya pipiku. Faqabbalahu, akhirnya setelah didatangkan dicium, dikecup ya pipinya ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi disuruh datang, ayo mari. Lalu orang ini malu ya Rasulullah, dikecup sama Rasulullah. Ini adalah orang yang mulutnya selalu banyak membaca selawat kepada saya. Lalu saya suka, saya demen, akhirnya dikecup ya pipinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat dicium, dikecup ya orang itu apa? Pantabahtu, saya kaget, saya terjaga, saya bangun. Kaget dia, lagi mimpi, dicium sama Rasulullah, dikecup sama Rasulullah. Ya, kemudian dia tiba-tiba terjaga, dia sadar bahwa itu dalam tidurnya bermimpi didatengin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti itu kalau kita pengen ketemu sama Nabi, didatengin sama Nabi, apalagi bisa dikecup sama Nabi, ya mau tidur banyakin baca selawat. Mau tidur banyakin baca selawat. Kalau mau tidur baca selawat, bagaimana nggak mau tidur? Ya mau tidur aja dibanyak baca selawat. Ya Allah, ini dalam riwayat-riwayat orang-orang soleh itu kenyataan. Rasulullah datang, bercahaya rumahnya, Masya Allah harum, wangi rumahnya yang didatengin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faizal baitu yapuhu miskan min raihati sallallahu alaihi wasallam, maka rumah itu terus harum dengan minyak misik yang memang itu kesenangan, parfum yang dipakai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau harumnya minyak misik. Begitu. Ya, jadi parfum misik adalah parfum yang sangat digemari sama Rasulullah. Rasulullah udah wangi Bapak, Ibu, Saudara. Rasulullah itu toba Muhammadun nafsan. Jadi Nabi Muhammad itu jiwanya udah wangi. Tapi tetap Nabi pakai minyak wangi sebagai salah satu bentuk ajaran buat kita. Tuh, Nabi aja yang wangi pakai minyak wangi, bagaimana kita? Nah, begitu. Sehingga Nabi datang itu Masya Allah ya harum, sampai rumahnya itu tercium harum minyak yang disukai sama Rasulullah, yaitu minyak misik ya, min raihatihi, dari bau harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyat raihatul miski fi kublatihi fi khaddi, kemudian itu harumnya minyak misik ya di pipi saya terus, karena saya dicium kan ya di pipi saya, sampai berapa hari tuh wanginya tuh pipinya karena dicium sama Rasul dalam mimpinya. Nah, wa samaniyati ayamin, selama 8 hari, seminggu wanginya ya baru hilang. Kita minyak wangi yang mahal banget ya, kita mandi ya hilang udah Pak ya, hilang itu wanginya, harumnya, wanginya hilang udah. Padahal ini minyak wangi mahal benar. Itu ada orang-orang tertentu yang minyak wanginya Pak jutaan Pak. Itu waktu saya ya silaturahim ke Said ya Al-Alawi Muhammad ya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, itu kalau datang ke sana dia tuh punya minyak wangi, uang mahal Pak. Ya kita mah jutaan dah, ya puluhan juta. Itu dikasih tuh nanti ya pada saat ya kita bertamu tuh nanti dibagiin ya, dicolekin doang gitu, bukan sebotol-botol dibagiin, enggak, dicolekin doang, colekin. Itu enak banget Pak. Ya Allah, itu emang mahal ya, cakep-cakep dah ya. Korma aja, korma kalau di rumah beliau ya itu korma pilihan semuanya, enak
banget, legit bener. Ya korma mahal lah emang. Nah seperti itu di rumah ya Said ya Ahmad bin Muhammad al-Maliki. Nah seperti itu di Rusaifah. Ya, harum bener. Nah itu Nabi emang sukanya begitu, sehingga ciuman Nabi ke pipinya ya hamba Allah yang soleh tadi itu sampai 8 hari baru hilang wanginya. Sama niata ayam selama 8 hari. Subhanallah, begitu mulia Rasulullah, begitu indahnya orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah. Walaupun dalam mimpi, pasti kalau ada orang bermimpi dengan Rasulullah, maka otomatis itu adalah benar Rasulullah. Karena setan tidak bisa ya menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak, saudara, ibu ya itu bermimpi Rasulullah, benar itu. Kalau kita bermimpi yang lain-lain itu belum tentu apakah dia benar orangnya atau setan. Karena bisa juga setan menyerupainya. Tapi kalau mimpi Nabi, bertemu sama Nabi, melihat sama Nabi, udah pasti itu adalah Rasulullah. Sebab setan tidak mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak ya ibu saudara. Wara'a ba'dus solihin, dan telah melihat siapa sebagian orang-orang soleh Abu Hafsin al-Qaghidi, yaitu Imam Abu Hafs al-Qaghidi. Faqala, maka ia bilang, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan kepada kamu? Qala rahimani wa ghafarali wa adkhalanil jannata. Allah telah memberikan rahmat buat saya, Allah telah memberikan ampunan buat saya, dan Allah telah memasukkan saya ke dalam surganya. Tuh. Jadi kata Abu Hafs ya dibilang alhamdulillah Allah memberikan kebaikan-kebaikan buat saya, Allah ngasih rahmat buat saya, Allah kasih ampunan buat saya, bahkan Allah masukkan saya ke dalam surga. Pakailah lahu bimaza, maka ditanya lagi, itu penyebabnya apa? Qala, lalu dia jawab, lamma waqaftu baina yadaihi, tatkala saya sedang berdiam, berdiri, berhenti ya baina yadaihi, di hadapannya, amaral malaikah, maka malaikat memerintahkan, fahasibu dzunubi, maka mereka ya menyangka dosa-dosaku, wasolati, dan sholatku atau membaca salawatku ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad SAW. Fawajaduha, maka mereka menemukannya aksar, itu lebih banyak. Faqala lahum al maula, maka berkata Allah kepada mereka, malaikat, ya jallat qudratuhu, ya telah besar kekuasaannya, hasbukum ya malaikati, cukup wahai malaikatul la tuhasibuhu, jangan kamu menghitungnya, wazhabu bihi, dan pergilah bawa orang itu wahai malaikatku ila jannati, ke dalam surgaku. Tuh, jadi artinya ketika dilihat disuruh hisab orang ini, bagaimana malaikatku nih hambaku ya, lalu dihisab, ternyata dosaku dan salawatku kepada Nabi ditemukan tuh. Namun salawatnya sama dosanya lebih banyak baca salawatnya. Dosanya banyak, tapi baca salawatnya banyak juga. Tapi hitung-hitungan, mana nih banyakan dosanya apa banyakan baca salawatnya? Ternyata lebih banyak baca salawatnya. Lalu kata Allah kepada malaikat, malaikat udah bawa aja nih orang ke dalam surgaku. Ya, nggak usah dihisab orang ini. Kenapa? Karena dia lebih banyak membaca salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nggak punya dosa dia. Dosanya ada. Tuh, saya banyak dosa, tapi saya juga banyak baca salawat. Akhirnya mana yang menang? Baca salawat. Tuh, baca salawatnya. Iya, begitu. Ya bukan berarti kita itu lepas dari dosa. Siapa sih manusia yang kagak punya dosa? Al-insan mahlul khata'wan nisyan. Kita banyak dosa Pak, banyak salah. Tapi di satu sisi dia banyak baca salawatnya. Nah akhirnya ketika Allah suruh hisab ini hambanya yang model begini,
Ya, karena ternyata kata malaikat selawatnya kepada Nabi Muhammad lebih banyak kebanding daripada dosanya, udah dosanya ampunin aja. Ya, langsung aja bawa ke dalam surgaku. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa dihisab. Bijahi syafi'il aqib sallallahu alaihi wasallam. Tuh, dengan sebab kepangkatan syafaat yang mulia yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ada damazakarul zakirun, sejumlah orang-orang senantiasa ingat kepadanya, wa ada damagopala anzikri ghafilun, dan sejumlah yaitu ya lalainya orang-orang yang lalai ingat kepadanya. Wasallim kadzalika, dan bacalah salam juga seperti itu. Sallallahu wasallama kadzalika. Jadi orang-orang yang membaca selawat juga dia membaca salam. Kalau baca salawat as-salatu, kalau baca salam as-salamu. Silakan kalau kita baca assalamu alayka ya Rasulullah, itu salam. Berarti nanti Allah jawab atau Rasulullah jawab salam kita. Kalau as-salatu berarti membaca salawat. Kita gabung boleh. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu berarti kita udah baca selawat dan juga membaca salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca selawat dan membaca salam, Allah akan masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab. Bisa terjadi, bisa. Kemungkinan itu besar. Kenapa? Dengan sebab kemuliaan dan kehebatannya Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru kita lanjutkan dengan babus syirkil asghar wa hurriya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahru bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kullam mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kullam mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kullam mughlaq. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna warzuqna hikmatak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna auladan solihin wa banatin solihat. Allahumma rzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sihhah wassalamah wal afiyah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan bila ta'bin wala wasab. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati yaumil jumu'ah. Ya Allah, ya Allah, istajib du'ana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya musahhilu sahhil wa ya mujammilu jammil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana
rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.